Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) yang dicanangkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat bersama Wakil Gubernur NTT Yosef Naesoi di Provinsi Nusa Tenggara Timur kian menuai hasil yang berlimpah. Bagaimana tidak, ribuan hektar lahan pertanian yang sebelumnya dibiarkan terbengkelai dan tidak produktif kini dipenuhi hamparan tanaman jagung yang membentang sejauh mata memandang. Seperti yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya, meskipun intervensi Gubernur NTT menargetkan program TJPS khususnya di kabupaten tersebut mencapai 15.000 hektar, namun hingga saat ini pemerintah bersama para petani mandiri di Kabupaten Sumba Barat Daya mampu membuka lahan pertanian khususnya komoditas jagung hingga 35.000 hektar. Dalam kunjungan kerja Gubernur NTT Sabtu tanggal 25 Juni tahun 2022, di Desa Limbu Kambe, Kecamatan Kodi Utara, Gubernur Victor melakukan panen jagung secara simbolis menggunakan mesin combine di lahan milik kelompok tani Karya Sadar yang merupakan wilayah pengembangan program TJPS Mandiri Pola Kemitraan. Usai panen, Gubernur NTT didampingi Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya bersama unsur Forkompimda kemudian melakukan pemipilan jagung dengan menggunakan mesin pemipil. Selain melakukan panen raya di Desa Limbu Kambe Kecamatan Kodi Utara, di hari yang sama Gubernur juga melakukan panen jagung program TJPS di Desa Tanjung Karoso, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Gubernur Victor Laiskodat mengapresiasi kinerja dan kerja keras dari Bupati, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Desa serta para penyuluh di Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah mengerahkan petani di kabupaten itu. Menurutnya meskipun di musim panas namun lahan seluas 35.000 hektar untuk komoditas jagung dapat dimanfaatkan secara optimal. Bagi Victor pencapaian itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa dan menjadi sejarah baru bagi Pulau Sumba sebagai salah satu daerah penyumbang pangan nasional. Ini panen kedua, panen pertama nih? Kedua. Jadi kita hari ini di Sumba Barat Daya, Karoso, Sumba Barat Daya. Desa Tanjung Karoso. Kita bersyukur karena Kepala Desa, kelompok tani di sini, pendamping pertanian, Pak Kadis Pertanian, Bapak Bupati Sumba Barat Daya menggerakkan seluruh petani dan kita bisa panen yang kedua kali di dalam sejarah. Dalam keadaan musim panas seperti ini, kemarau, Nusa Tenggara Timur panen yang kedua kali dan ribuan hektar jagung di Sumba Barat Daya ini. Ada laporan dari Bapak Kadis Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya bahwa total seluruh lahan yang ditanam 35.000 hektar. Kita harapkan ini menjadi sebuah program yang harus terus didorong dan kepada Bapak Menteri Pertanian untuk hadir di sini dan segera melapor ke Bapak Presiden. Memang banyak kekurangan antara lain pupuk, alat panen, mesin untuk panen, mesin untuk tanam, dan selo untuk pengering. Dan sehingga apa yang dikerjakan oleh para petani ini ke depan mempunyai hasil yang lebih baik dan produktivitas makin meningkat. Dan kesejahteraan di Pulau Sumba ini akan terus kita tingkatkan. Kita akan panen bersama. Dalam dialog bersama Gubernur NTT, para petani mengaku program TJPS selain memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi petani, program yang dicanangkan Gubernur Victor juga membentuk pola pikir masyarakat untuk meningkatkan luas lahan dan produktivitas pertanian di Kabupaten Sumba Barat Daya. Mereka pun tidak menyangka hasil produksi jagung yang diperoleh juga berlimpah meskipun masih mengalami kendala seperti serangan hama belalang, keterbatasan alutsista pertanian dan terlambatnya distribusi pupuk, namun pencapaian rata-rata 7 ton per hektar. Waktu sebelum TJPS masuk, kami petani masih atu-atu menanam jagung. Setelah TJPS masuk, maka kami itu mulai berkembang, sudah meningkat.
1 hektar itu bisa kami panen kalau benihnya bagus, cara perlakuan petani kalau bagus. 1 hektar itu kami sudah bisa dapat 8 ton ke atas. 1 hektar, tergantung dari benih dan pemupukan. Dan kedua, kekurangan kami di sini, ya tadi sudah diomong oleh Pak Kadis, Kecamatan Sintang. Yang paling ini, biar kita tanam benih yang bagus, biar bahan bagus, tapi pemupukan, pupuk kurang, itu panennya 1 hektar itu hanya dapat 2 ton tanpa pupuk. Kalau panen jagung untuk memuaskan, bisa sampai sama dengan Sumbawa, bisa sampai dengan 10 ton ke atas. Berarti pemupukan itu 3 kali. Dan luas lahan di Kodi Utara, Bapak, ada 24.022 hektar Kodi Utara. Kami lihat itu hitung belasan 3 desa. Dan untuk ini tahun biar belang ada, Bapak, tetap masih standar di atas 70%, biar belang ada, tapi hanya sedikit rusak itu jagung. Macam ini tadi kalau bukan belang bukan begitu jauh, Pak. Sekian, Pak. Oke, ini bibit benih jagung. Nah, benih jagung, Bapak, kalau benih jagung berarti curah hujan sudah lebih dulu. Akhirnya benih jagung yang kami siapkan itu kami tanam. Tapi itu masih bersyukur, kami masih panen ya 65% lah. Nah, jadi sekarang kami mohon dengan alat bantuan, alat rontok, alat olah lahan, dengan alat panen. Kami dari petani sehingga ke depan nanti kami bisa lebih giat bekerja sekalipun ada serangan-serangan belalang. Itu saja penyampaian dari kami petani. Menanggapi keluhan para petani, Gubernur berjanji akan menyiapkan alat tanam, mesin panen dan mesin rontok secara bertahap sebagai bentuk perhatian dari pemerintah pusat dan provinsi. Selain itu, Victor Laiskodat juga berjanji akan mengirim alat pengering jagung sebanyak 2 unit di Kabupaten Sumba Barat Daya. Karena itu saya berterima kasih dulu kepada Bupati Sumba Barat Daya yang begitu kerja sangat luar biasa, Kadis Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya, dan semua tim kerja. Saya sebagai Gubernur menyampaikan terima kasih atas kerja-kerja keras dan cerdas yang dilakukan di tempat ini. Karena itu saya harapkan nanti pengering jagung, saya sudah bicara dengan Pak Menteri, untuk kita dapat pengering jagung nanti di Sumbar, minimal 2 kita dapat. Baik Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, jadi pengering jagung sehingga cepat. Kita kemarin minta 10 ya selonya. Nanti kita siapkan, Sumba kita siapkan paling banyak karena khususnya Sumba Barat Daya kita siapkan bila perlu 2 di sini supaya lebih cepat. Jadi nanti panen jagung tidak perlu pusing lagi jemur, kita masukin di situ supaya cepat pengeringnya. Nah, jadi tentunya saya sebagai Gubernur, saya mendorong petani untuk sejahtera, menjadi sejahtera itu tidak berada di dalam sebuah konsep hanya cuman mendorong, tetapi kita serius sekali karena manusia ke depan makin susah. Bukan makin senang manusia ke depan, makin susah. Karena itu kita harapkan semua petani yang menamakan diri kelompok tani harus betul-betul bekerja. Dan saya yakin, kalau saya lihat di Sumba Barat Daya ini, hati senang. Untuk diketahui dalam program TJPS, pemerintah siapkan off-taker atau perusahaan yang akan membeli semua hasil produksi jagung yang ditanam oleh masyarakat. Harga juga sesuai harga pasar, tetapi untuk memberikan jaminan kepada masyarakat pemerintah batasi harga minimum Rp3.200 per kilogram. Kendati saat panen harga pasar di bawah batas minimum, off-taker tetap membeli dengan harga Rp3.200 per kilogram. Sebelumnya pada tanggal 21 Mei tahun 2022 lalu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengirim 1.000 ton jagung hasil program tanam jagung panen sapi TJPS dari Kabupaten Sumba Barat Daya keluar NTT. Pengiriman itu merupakan yang pertama di era kepemimpinan Gubernur NTT, Victor Bumtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT, Joseph Naesoi. Sumba Barat Daya, Karoso.